Ya ampun, kalau ada yang bilang gue bakal ngalamin ini, gue pasti bakal ketawa. Tapi sekarang, gue cuma bisa duduk di pojokan kamar, ngerasain dinginnya lantai, dan dengerin suara hujan yang makin deras. Gue, perempuan biasa, seorang istri, seorang menantu. Harusnya gue bisa nahan diri. Harusnya gue bisa lebih kuat. Tapi malam itu, semuanya berubah. Gue masih inget pertama kali pindah ke rumah mertua. Suami gue, Aldi, pelaut yang sering berlayar berbulan-bulan. Dia gak pernah tega ninggalin bapaknya sendirian, jadi pas dia pergi, gue yang nemenin. Awalnya, semua baik-baik aja. Gue masak, nyuapin bapak, mandiin bapak. Gue lakuin semuanya dengan ikhlas. Tapi, semakin hari, gue mulai ngerasa aneh. Bapak mulai sering minta dipijitin. Gue pikir wajar karena beliau stroke, badannya sering pegal. Tapi, setiap gue mijitin, gue ngerasa ada yang beda dari tatapannya. Gue ngerasa ada sesuatu yang aneh dari caranya manggil nama gue. Dan gue bodohnya, gue cuma diem. Malam itu, setelah gue mandiin bapak, dia tiba-tiba megang tangan gue. Jari-jarinya lemah, tapi genggamannya dingin. Mata bapak penuh harapan. Atau lebih tepatnya, penuh nafsu. Tolong nak, cuma kamu yang bisa bantu bapak sekarang. Gua kaget. Keringet dingin mengucur di punggung gua. Gua ngerasa jantung gua mau copot. Gua mau nolak, tapi bibir gua kaku. Bapak masih mandangin gua, matanya. Ya ampun, gua gak tahu gimana cara ngejelasinnya. Tapi tatapan itu bikin badan gua lemes. Saat itu, entah kenapa, gue gak bisa nolak. Gue gak tahu gue kena apa. Gue gak tahu apa yang bikin gue kehilangan akal. Yang gue tahu, semuanya terjadi begitu aja. Malam itu, gue ngerasa aneh, bukan jijik, bukan takut, tapi ada sesuatu yang lebih dari sekadar rasa bersalah. Gue gak bisa jelasin. Yang jelas, itu bukan hal yang seharusnya gue lakuin. Tapi gue tetap lakuin. Tapi kebodohan gue gak berhenti di situ. Karena di saat yang bersamaan, suara motor berhenti di depan rumah. Jantung gue langsung copot. Aldi pulang lebih cepat dari jadwalnya. Pintu rumah kebuka dan mata kami bertemu. Gue masih di kasur bapak. Napas gue masih berantakan. Aldi diem. Dia gak ngomong apa-apa. Tapi dari matanya, dia tahu segalanya. Gue gak tahu harus ngomong apa. Gue bahkan gak bisa nangis. Aldi masih berdiri di ambang pintu. Mukanya pucat, tangannya gemetar. Dia mau ngomong sesuatu, tapi gak ada satu kata pun yang keluar. Dan detik berikutnya, dia pergi. Dia gak ngomong apa-apa, gak marah, gak teriak, gak maki-maki gua. Dia cuma ngambil tasnya keluar dari rumah dan gak pernah balik lagi. Gua kehilangan segalanya. Suami gua, harga diri gua, bahkan rasa hormat gua ke diri sendiri. Dan sekarang, gue cuma bisa duduk di sini, nanya ke diri sendiri, kalau waktu bisa diputer, apa gue bakal nolak permintaan bapak? Atau, sebenarnya ini yang gue mau sejak awal? Gue tahu gue bakal dikutuk banyak orang kalau cerita ini bocor. Gue tahu semua bakal nyalahin gue. Tapi siapa sih yang beneran paham apa yang gue alami? Gue bukan cewek nakal. Gue gak pernah kepikiran buat ngelakuin hal kayak gini. Tapi kadang, hidup itu kayak jebakan. Lu pikir lu kuat, lu pikir lu bisa jaga batas. Sampai tiba-tiba, batas itu hilang. Gue udah nikah sama Aldi hampir 5 tahun. Awalnya kita bahagia banget. Tapi sejak dia kerja jadi pelaut, segalanya berubah. Dia sering pergi berbulan-bulan. Kadang setahun cuma pulang 2 kali. Gue ngerti, ini buat masa depan kita. Tapi ngerti aja gak cukup buat ngisi kekosongan di hati gue. Kesepian, itu faktor pertama. Gue gak pernah cerita ke siapa-siapa, tapi di tahun ketiga pernikahan gue mulai ngerasa kosong. Gue sendirian di rumah mertua. Gak ada suami yang nemenin. Gue cuma punya bapak mertua yang sakit-sakitan. Dan lu tahu rasanya gimana. Setiap malam tidur sendirian,
setiap hari nunggu kabar dari suami yang kadang baru bisa jawab chat seminggu sekali, gue bener-bener kayak robot, hidup, tapi gak ada rasanya. Terus ada faktor kedua, perlahan tapi pasti, bapak mertua jadi satu-satunya orang yang deket sama gue. Awalnya gue cuman ngurusin dia sebagai kewajiban, tapi makin lama, dia satu-satunya orang yang ngajak gue ngobrol. Dia satu-satunya yang ada setiap hari. Gue mulai terbiasa sama kehadirannya. Gue mulai ngerasa nyaman. Bapak juga sering cerita tentang masa lalunya. Gimana dia kehilangan istri, gimana dia merasa sepi, gimana dia udah lama gak ngerasain sentuhan hangat dari seseorang. Dan bodohnya gue mulai merasa kasihan. Rasa kasihan itu berubah jadi rasa lain. Gue sendiri bingung, kapan batasnya mulai kabur? Apa saat gue mulai ngerasa lebih nyaman ngobrol sama bapak daripada sama suami sendiri? Apa saat gue mulai kangen nungguin bapak tiap pagi? Atau saat gue mulai memperhatikan cara dia mandang gue yang beda dari biasanya? Dan akhirnya, semuanya terjadi. Tapi Tuhan kayak gak ngasih gue kesempatan buat sembunyi. Aldi pulang lebih cepat dari jadwalnya. Dia lihat semuanya. Gue gak perlu ngomong apa-apa. Dari cara dia ngelihat gue tahu gue udah kehilangan dia. Aldi gak marah, gak nanya. Dia cuma ambil tasnya dan pergi. Dan sejak saat itu, gue sadar kesepian adalah musuh yang paling berbahaya. Kalau lo ada di posisi gue, apa lo yakin lo bisa nolak?